Part 29. Di saat Somun terkejut dengan ucapan Chunha kalau dirinya sedang mengandung, tak berselang lama Hyung Jo-mun pun berkata kepada Somun dengan menggunakan teknik telepati, kalau di beberapa waktu yang lalu, karena kulit Chunha terlihat tidak bagus dan sering mengalami kelelahan, Hyung Jo-mun pun berinisiatif memanggil tabib untuk memeriksanya, dan hasil tak terduga, kalau Chunha sedang mengandung anaknya Somun. Kemudian berkata kembali kepada Somun, kenapa bisa dirinya tidak menyadari hal tersebut terhadap istrinya itu. Lalu, Somun pun menghampiri Chunha dan berkata, kenapa dirinya tak menyampaikan perihal tersebut. Dan Chunha pun berkata, kalau dia juga tidak tahu. Lalu meminta Somun untuk mengakhiri balas dendamnya. Di saat Somun sedang kebingungan terhadap balas dendamnya terhadap keluarga Dang karena ulah mereka yang membuat Iron Blood mati, di sisi Dang Chonho, dia lalu bersujud dan berkata, kalau karena kecerobohannya, kejadian tersebut menjadi seperti itu karena dirinya tidak becus mendidik anaknya yang menggantikannya menjadi pemimpin keluarga Dang. Dan Somun yang melihat itu pun menghampiri Dang Chonho lalu memintanya untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan Dang Chonho dengan air matanya yang mengalir, dia pun meminta belas kasihan kepada Somun, untuk memaafkan apa yang sudah keluarganya lakukan. Dan akhirnya, Somun yang melihat ketulusan hati dari Dang Chonho pun berkata, kalau dia akan melupakan apa yang sudah terjadi dengan keluarga Dang, sehingga membuat Dang Chonho pun merasa senang dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Somun. Setelah Somun meneguhkan hatinya kalau dia tidak akan membalaskan dendamnya, Chunha pun datang dan berkata kalau keputusan Somun sudah sangat benar, dan Somun pun berkata, kalau mereka harus segera pergi dari tempat tersebut untuk pergi ke kampung halamannya karena dia tidak ingin berurusan lagi di tempat tersebut, dan Goak Geom-miung pun datang menghampirinya untuk memberikan baju ganti yang telah Somun sobek. Setelah mengganti baju, Somun pun lalu meminta maaf karena dia sudah terburu-buru menyerang ke keluarga Dang. Dan Dang Munchon pun berterima kasih karena Somun sudah mempertimbangkan tentang kesalahan keluarganya. Lalu, Namgung Sang-in bertanya, kemana tujuan selanjutnya Somun? Dan Somun pun berkata, kalau dia akan pergi ke kampung halamannya. Namun di sisi Hyung Jo-mun, dia yang mendengar itu pun berkata kepada Somun, kalau mereka bertiga tidak akan membiarkan Somun pergi begitu saja karena mereka baru bertemu. Dan jika Somun bersikeras ingin melanjutkan perjalanannya, Goak Geom-miung berkata kalau Somun pergi saja sendiri, dan mereka akan menahan Chunha. Dan karena hal tersebut, Somun pun berkata kalau dia akan menghabiskan waktu untuk bersenang-senang dulu dengan mereka sebelum pergi dari daratan China. Setelah kondisinya sudah kondusif kembali, mereka pun mengajak Somun untuk memasuki ruangan kembali. Namun ketika Somun melihat burung yang sedang terbang di atasnya, dia pun merasa sedih. Karena dia teringat dengan Iron Blood yang tidak bisa kembali ke kampung halamannya bersama-sama lagi. Lalu, Somun pun teringat dengan perkataan Dang Sohi pada saat menyiksanya. Kalau dia pernah memerintahkan Dang Ilgi untuk memotong kaki dari Iron Blood untuk mengambil cakarnya. Dan karena hal tersebut, Somun pun bertanya kepada Dang Munseong. Kalau di beberapa waktu yang lalu saat dirinya berkata kalau mereka sudah membuat tablet memorial, Somun berkata kalau Dang Sohi saat memotong kaki Iron Blood berkata kalau dirinya hanya membutuhkan cakarnya saja, dan karena hal tersebut, Somun meminta cakarnya tersebut untuk dikembalikan, dan ketika para pendekar koalisi Murim mendengar hal tersebut, mereka pun mulai merasa panik, karena cakar tersebut telah dijadikan aksesoris gelang oleh Dang Sohi, dan di sisi Dang Munchon, Dang Munseong serta Dang Sohi, mereka pun mengalami hal yang sama, dan ketika baju Dang Sohi melorot sehingga menunjukkan cakar Iron Blood yang sudah ia ubah menjadi aksesoris gelang dan ia memakainya. Somun yang melihat itu pun akhirnya tak bisa lagi membendung amarahnya kembali. Di tempat lain, di saat Biksu Seonje dan Gu Yangpong yang sedang bermain catur tradisional China, Biksu Seonje berkata kalau dia sedikit khawatir, kalau dia mendengar Somun telah kembali hidup-hidup, dan ketika melihat ekspresi Gu Yangpong biasa saja, Biksu Seonje pun berkata, kenapa dirinya tidak terkejut setelah mendengar orang yang mati kembali hidup-hidup.
dan Gu Yangpong pun berkata, kalau dari awal, dirinya tidak akan percaya kalau orang seperti So Moon bisa mati dengan mudah, dan Biksu Seonje pun bersependapat. Tetapi yang ia khawatirkan bukanlah perihal tersebut, tetapi karena Istana Dang yang telah melakukan beberapa hal kejam terhadap So Moon. Namun, Gu Yangpong berkata, apakah akan terjadi sesuatu yang mengerikan? Karena Gu Yangpong berpendapat, kalau So Moon mempunyai hati yang baik dan kemungkinan akan memaafkan keluarga Dang. Namun meski begitu, Biksu Seonje berkata kalau seni bela diri So Moon sangatlah hebat, dan kalau terjadi kesalahan sedikit pun yang membuat So Moon murka, Biksu Seonje berkata kalau mungkin akan banyak orang yang mati. Namun Gu Yangpong yang berkata kalau kejadian tersebut nantinya terjadi. Gu Yangpong mengusulkan untuk mengirim Biksu Mumu untuk menghentikan So Moon. Karena tidak peduli seberapa kuat So Moon, Gu Yangpong berpendapat kalau dia tidak akan mengalahkan Biksu Mumu. Namun di sisi Biksu Seonje, dia yang mendengar itu pun berkata dalam hatinya, kalau sepertinya Gu Yangpong tidak tahu semengerikan apa seni bela diri yang So Moon miliki, yang bahkan Biksu Mumu pun mungkin tidak bisa menandinginya. Dan di saat Gu Yangpong berkata kepada Biksu Seonje untuk tidak mengkhawatirkan hal tersebut, mereka berdua pun terkejut, karena mereka merasakan aura yang sangat mengerikan terpancar di tempat koalisi Murim. Dan karena hal tersebut, Biksu Seonje pun berkata kalau dia harus pergi ke sana untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kembali ke tempat koalisi Murim, So Moon yang sudah tak bisa membendung amarahnya pun sambil tersenyum dia berkata, bukankah ini adegan yang lucu? Bukankah kamu mengatakan kamu merenungkan apa yang kamu lakukan? Dan bukankah kamu mengatakan kamu meletakkan tablet peringatan dan membuat persembahan? Aku memaafkan bahkan tanpa mengetahui kamu mengubah cakar Iron Blood menjadi aksesoris. Seberapa keras menurutmu Iron Blood akan menertawakanku karena mundur dari hanya beberapa permintaan maaf? Apa yang akan dia katakan padaku? Aku yakin ia akan mengatakan bahwa orang lain yang akan tertawa terakhir. Di sisi Dang Munchon, dia yang mencoba meluruskan hal tersebut pun berkata, kalau itu adalah kesalahpahaman, dan So Moon pun bertanya, kenapa ada cakar Iron Blood di pergelangan tangan Dang Sohee? Dan ketika So Moon melangkahkan kakinya menuju Dang Sohee, dia pun lalu dihadang oleh Chun Ha. Tetapi, dengan tatapannya yang tajam, dia pun berkata kepada istrinya tersebut untuk menyingkir dan jangan ikut campur. Karena kalau dia bersikeras seperti itu, So Moon berkata kalau dia tidak tahu apa yang akan terjadi terhadapnya. Dan ketika mengeluarkan aura Ki membunuhnya, Chun Ha yang selaku cuman orang biasa pun mulai terpengaruh. Dan hal yang sama dialami oleh pasukan koalisi Murim, mereka pun mulai merasakan efek dari pancaran Ki yang So Moon keluarkan. Dan di sisi para pemimpin koalisi Murim, mereka pun diingatkan oleh Namgung Sang-in untuk menjaga mental mereka dan menyuruh mereka untuk menenangkan diri dengan berbicara menggunakan teknik telepati. Serta Namgung Sang-in bertanya-tanya, apa yang harus mereka lakukan terhadap situasi tersebut? Dan di sisi Mok In-yong, dia yang masih memendam dendam terhadap So Moon karena muridnya yang dilukai oleh Huan Ya. Dia pun berteriak kepada So Moon, kalau So Moon sangatlah egois. Karena cuman gara-gara burungnya Iron Blood, dirinya ingin membunuh seseorang dan menyuruhnya pergi. Tetapi So Moon yang mendengar itu pun tak menggubris perkataan Mok In-yong dan terus berjalan menghampiri keluarga Dang. Dikarenakan peringatannya tak didengar oleh So Moon, dia pun memerintahkan murid-muridnya yang berasal dari faksi Jongnam untuk menghentikan So Moon. Dan setelah So Moon dihadang oleh mereka, salah satu dari mereka yang bernama Oh Sang sekaligus murid langsung dari Mok In-yong, dia berkata kepada So Moon untuk berhenti dan memohon pengampunan. Dan di waktu yang sama, dia berkata dalam hatinya, kalau dia mendengar dari para pendekar kalau seni bela diri So Moon sangatlah hebat, tetapi dia menganggap kalau rumor tersebut terlalu dilebih-lebihkan. Dan Oh Sang yang berkata kalau dia bisa menghentikan So Moon dengan seni bela dirinya, dia beranggapan kalau dia akan terkenal dan namanya akan disebut di seluruh China. Dan Oh Sang yang mengetahui kalau So Moon dikenal karena keahliannya menggunakan busur, dia beranggapan kalau dia diuntungkan, karena senjata jarak dekat seperti pedang lebih diuntungkan. Kemudian berteriak kepada So Moon untuk berlutut dan segera untuk memohon. Dan kalau So Moon tidak mau menuruti perkataannya,
Oh Sang berkata kalau dia akan mengirim So Moon ke neraka. So Moon yang menganggap dirinya hanya keroco, dia pun dengan tegas menyuruhnya untuk minggir. Dan Oh Sang yang berkata kalau dia tak mau mengikuti perkataan So Moon. Dia pun menyuruh So Moon untuk membuatnya menyingkir dari jalannya. Dan karena hal tersebut, So Moon pun dengan cepat bergerak ke hadapannya. Dan saat Oh Sang akan menarik pedang dari sarungnya, So Moon pun terlebih dahulu mencekiknya. Kemudian berkata kepada Oh Sang, apakah dia ingin mati karena menghalanginya? Dan di sisi Mok In Yong, dia yang melihat muridnya akan dibunuh oleh So Moon. Dia pun berkata untuk melepaskannya, dan para murid faksi Jongnam yang melihat itu pun langsung serentak melompat untuk menyerang So Moon secara bersamaan. Tetapi So Moon dengan mudahnya menghindari serangan tersebut dengan cara melompat sambil mencekik Oh Sang, dan Oh Sang yang terlihat akan kehabisan nafas. Mok In Yong pun menyuruh So Moon kembali untuk melepaskan muridnya tersebut, dan So Moon pun berkata, kalau Mok In Yong ingin muridnya tersebut dilepaskan, So Moon berkata kalau dia harus turun dan langsung melawannya. Kemudian, So Moon pun mengambil pedangnya Oh Sang dan melemparkannya ke arah Mok In Yong. Dan Mok In Yong yang menangkap muridnya tersebut, dia pun terdorong karena kuatnya lemparan yang So Moon lakukan. Mok In Yong yang merasa dipermainkan oleh So Moon, yang umurnya jauh di bawahnya, dia pun merasa mendapatkan penghinaan yang begitu besar, dan karena hal tersebut, dia pun tak bisa membiarkan hal tersebut dan langsung bergerak menyerang So Moon dengan bertubi-tubi dengan teknik yang diajarkan oleh faksi Jongnam yang diturunkan turun-temurun, yang membuat orang-orang yang melihat itu pun merasa kagum. Namun di sisi So Moon, setelah memblokir semua serangan tersebut, dia berkata kepada Mok In Yong, kenapa berani-beraninya menantangnya dengan keterampilan yang sangat buruk seperti itu. Lalu, So Moon pun menggunakan teknik tekanan Gung Tai, sehingga membuat Mok In Yong terkejut. Tetapi dia masih bisa menghindari serangan tersebut, namun setelah menghindarinya, So Moon yang melihat celah pun langsung menyerangnya kembali yang membuat Nam Gung Sang In berteriak kepada So Moon untuk tidak menyerangnya. Tetapi So Moon tetap menyerang Mok In Yong, dan dengan sekali tebasan, Mok In Yong pun akhirnya mati dengan serangan So Moon tersebut. Sehingga membuat murid-muridnya dari faksi Jongnam terkejut, tak terkecuali dengan Nam Gung Sang In. Sekaligus dia bertanya-tanya, apa yang harus dia dan para koalisi Murim lakukan. 9 faksi besar, terkadang ada faksi yang lebih kuat dari anggota 9 faksi besar. Namun, tidak ada yang bisa melampaui 9 faksi besar. Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan 9 faksi besar yang telah mengatasi krisis yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama. Terkadang akan ada konflik dan permusuhan. Namun, itu adalah masalah internal. Ketika menghadapi musuh seperti Istana Pacheon atau ketika satu faksi menghadapi bahaya, mereka bersatu menjadi satu. Ini berlaku untuk 5 keluarga terkuat yang menjaga netralitas antara keluarga Peng dan Huan Bo. Tentang keluarga Dang dan So Moon bukanlah hubungan mereka dengan So Moon, melainkan pertimbangan mereka terhadap keluarga Namgung. Setelah So Moon membunuh Mok In Yong selaku ketua dari faksi Jongnam, Hyung Jo Moon yang melihat itu pun berkata, kalau situasi tersebut akan menimbulkan masalah besar yang menyebar ke 9 sekte yang sudah bersatu. Dan di sisi So Moon, setelah membunuh Mok In Yong, dia sambil menyeringai pun berkata kepada pemimpin keluarga Dang, bukannya dirinya mengatakan di beberapa waktu yang lalu sudah merenungkan dan meminta maaf. Lalu tak berselang lama, seseorang pun datang dan berkata kalau dirinya akan menghentikan So Moon untuk membantai keluarga Dang. Serta pria tersebut pun berkata kalau So Moon harus membayar apa yang sudah ia lakukan terhadap pemimpin Mok In Yong. Dan diketahui, dia bernama Guak Hua Wol dari Gunung Hua, sekaligus kakak dari Guak Geom Myung. Di saat So Moon akan melawannya, dia pun mendengar perkataan Guak Geom Myung dengan menggunakan teknik telepati. Kalau pria yang ada di depannya adalah kakaknya. Lalu, Guak Hua Wol berkata kembali kepada So Moon, kalau sebagai anggota 9 sekte yang sudah bersatu, dirinya akan membuat So Moon membayar apa yang sudah ia lakukan. Dan So Moon pun berkata, kalau dia tidak ingin bertarung dengannya, karena dia baru tahu kalau dirinya adalah kakak dari temannya tersebut,
sehingga membuat Guak Hua Wol pun mengolok-ngolok So Moon dengan mengatakan kemana perginya semangat bertarung So Moon. Dan di sisi So Moon, dia yang diminta oleh Guak Geom-myung untuk tak membunuh kakaknya. Dia pun menjanjikan hal tersebut kepada Guak Geom-myung, dan pertempuran mereka pun akhirnya terjadi. Guak Hua Wol yang menyerang So Moon dengan teknik kuda-kuda bunga plum ke-36. So Moon pun masih bisa menghindari serangan tersebut, dan di saat serangan tersebut dilancarkan tetapi So Moon bisa dengan mudah menghindari serangan tersebut. Hal itu pun membuat master dari Guak Muung merasa terkejut, dan di sisi Guak Hua Wol, dia yang tak bisa mendaratkan serangan tersebut terhadap So Moon. Dia pun mulai merasa frustasi, karena kecepatannya berbeda jauh dengan So Moon. Namun meski begitu, Guak Hua Wol tidak bisa mundur dengan begitu saja dan bertekad akan menggunakan teknik pamungkasnya meski dirinya baru mencapai tahap kelima yang mengartikan kalau tahap itu masihlah kurang, sehingga membuat Guak Muung serta masternya yang melihat kuda-kuda yang diperagakan oleh Guak Hua Wol pun terkejut, karena mereka tahu, kalau Guak Hua Wol akan menggunakan teknik 18 seni pedang kelopak jatuh, dan di sisi Guak Hua Wol, dia pun langsung menyerang So Moon dengan teknik tersebut. Tetapi So Moon masih bisa menghindari serangan itu. Di saat Guak Muung dan masternya berkata kalau satu-satunya cara So Moon untuk terhindar dari kecepatan serangan tersebut adalah mundur, So Moon yang mendengar itu pun berkata, kalau dia tidak akan mundur, dan ketika mereka bersiap-siap akan beradu kecepatan saat menyerang satu sama lain, para pendekar koalisi Murim pun sudah tak sabar melihat kecepatan serangan mereka, dan ketika hal tersebut dimulai, tak diduga So Moon pun berhasil menjatuhkan senjata Guak Hua Wol, sehingga membuat Guak Hua Wol pun mengakui kekalahannya. Lalu, So Moon pun berkata kalau teknik yang digunakan oleh Guak Hua Wol adalah teknik pedang yang bagus, dan Guak Hua Wol pun berterima kasih. Lalu, dia bertanya, teknik apa yang digunakan So Moon tersebut, dan So Moon pun berkata, kalau teknik tersebut adalah teknik pedang kesatuan rangkap 3 yang tak tertandingi. Bentuk pertama, pedang tanpa akhir, dan setelah mengetahui nama teknik hebat tersebut, Guak Hua Wol pun berkata, kalau di suatu hari nanti, dirinya akan melampaui teknik miliknya So Moon. Dan So Moon pun berkata, kalau dia akan menantikan waktunya itu. Di saat So Moon sedang berbicara dengan Guak Hua Wol, tak diduga murid dari faksi Jong Nam pun mencoba menyerang So Moon dari belakang. Tetapi So Moon dengan sigap menyerangnya terlebih dahulu kemudian menyerang yang lainnya. Oh Sang yang melihat itu pun lalu memerintahkan pendekar dari faksi Jong Nam yang tersisa untuk menyerang So Moon. Dan meski mereka serentak menyerang, So Moon dengan mudah membunuh mereka sekaligus. Kemudian pendekar dari keluarga Dang yang mulai menyerang So Moon pun langsung dibunuh dengan cepat. Sehingga, hal tersebut pun mulai menjadi situasi yang lebih mencekam. Sehingga membuat Dang Chonho merasa frustasi dengan keadaan tersebut. Dan di sisi Biksu Yong-oh, dia yang tak bisa membiarkan So Moon terus membunuh setiap pendekar pedang koalisi Murim. Dia pun mulai mempersiapkan para kelompok biksu yang tergabung dalam kelompok 108 nafsu untuk menghentikan pembantaian tersebut. Dan di sisi So Moon, dia yang sudah bersiap untuk melawan mereka. Dia pun dikejutkan oleh Nam Gung Hye yang sudah bersiap-siap untuk bertarung membantu dirinya. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.